Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahidah Mutiah dengan NIM 1806602 akan mencoba mempresentasikan dari tugas akhir SCADA. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan konfigurasi cara koneksi OPC Keep Server dengan CX Programmer tanpa PLC fisik pada plan proses pembuatan minuman. Jadi tugas yang diberikan tentunya membuat SCADA dari plan yang ingin dibuat, mencakup program PLC juga HMI-nya. Di sini HMI-nya ditentukan yakni menggunakan software EC Builder Pro. Namun karena perkuliahan masih dilaksanakan secara daring, maka SCADA yang dibuat hanya berupa simulasi atau tanpa koneksi langsung ke PLC sebenarnya dengan menggunakan OPC. Jadi bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai akhir. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan ialah menginstal atau memiliki software Virtual Serial Port Driver. Di sini saya menggunakan yang dari Eltima. Kemudian membuat COM-nya menjadi pair dengan mengklik tombol ini, pair. Nah, setelah itu teman-teman juga harus sudah membuat program yang ingin dibuat SCADA-nya. Misalnya di sini saya sudah buat di sini PLC-nya menggunakan CP1L dengan CPU type-nya yang tipe L. Kemudian yang pertama harus disetting dulu serial port satunya. Nah, di sini pilih yang custom, kemudian pilih baud rate-nya jadi 115200, formatnya yang 81N. Jika sudah, silang saja. Nah, pastikan juga program yang teman-teman buat sudah berjalan dengan baik. Kemudian jika sudah, kita coba simulasikan dulu dengan CX Simulator, tapi membukanya dari file Omron. Kita cari yang bagian Omron, kemudian CX1. Nah, di sini ada CX Simulator. Teman-teman bisa klik. Nah, ini create new saja. Oke. Ini next. Kemudian ini disamakan dengan tipe PLC-nya tadi, CP1L yang L20. Next. Ini juga next. Ini juga next. Nah, yang ini karena kita menggunakan virtual serial port, maka dari itu communication-nya diganti dengan real comms. Dan COM port-nya kalau yang saya buat tadi kan COM3, COM4 ya. Nah, jadi juga itu disamakan. Misalnya kalau di CX Simulator saya mau pakai COM3. Kemudian oke, next. Jika sudah finish, yes. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini dan kita connect. Nah, lampu yang di network akan berkedip, berarti sudah betul. Kemudian kita coba running simulasi dari PLC-nya. Nah, yang indikator run-nya juga sudah menyala. Kemudian untuk memastikan lagi bahwa yang tertransfer itu mencakup semuanya, kita transfer to PLC. Oke. Yes. Oke. Yes. Nah, ini juga sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan membuat
channel di Keep Server. Jadi teman-teman bisa buka Keep servernya dari sini, diklik kanan dan ini configuration, klik aja, nanti yang muncul tampil seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa membuat new channel. Saya akan contohkan saja. Ini saya sudah buat yang di channel 3. Ini pilih yang Omron Fin Serial. Next, channelnya bebas, namanya apa aja. Nah, ini komnya juga disamakan dengan yang di VSP-nya tadi. Karena kom 3 tadi sudah saya pakai di CX Simulator, maka yang di Keep servernya saya gunakan yang kom 4. Ini ganti kom 4. Ini baud rate-nya disamakan dengan yang di PLC. Ini tadi settings PLC. Nah, baud rate-nya kan tadi yang 115.200. Kemudian ini dapat data bits, dapatnya dari ini formatnya 81N. Berarti data bitsnya 8, parity-nya N atau non, stop bitsnya 1. Kemudian next saja. Nah, ini karena kom 4-nya sudah saya gunakan ya di channel 3, makanya nggak bisa. Saya ganti aja, misalnya buat contoh aja, ini kom 1. Nah, ini juga next saja. Next. Ini juga next. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dicek lagi. Nah, tinggal diklik finishnya. Ini karena saya sudah buat, jadi saya cancel saja. Nih channel yang sudah saya buat, yakni channel 3. Kemudian setelah membuat channel, teman-teman bisa dengan membuat new device. Nah, di sini cara new device. Ini juga saya hanya contohkan saja karena saya sudah membuatnya. Ini namanya bebas. Modelnya pilih yang CS1. Kemudian next. Ini ID-nya kalau kita lihat di keterangannya. Nah, di sini formatnya adalah UU AAA NNN, di mana UU adalah unit number. Kita bisa lihat unit numbernya dari ini CX simulatornya atau unit address 0 ya. Kemudian AAA yakni Fins Destination Network Address. Network address, atau ini kita samakan dengan ini yang di network address pada CX simulator. Kemudian yang NNN ini not numbernya, atau not address, kan 10 ya, berarti nanti jadi 0, 0, 10 seperti itu. Kita ganti ya formatnya, tadi kan udah lihat di keterangannya, makanya kita tulis samakan dengan yang di CX simulator 0, 0, 10. Kalau sudah di next, ini juga next, ini next, 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 next. Nah, jika sudah, bisa teman-teman cek lagi, baru klik finish. Nah, jika sudah membuat new device, teman-teman bisa menambahkan tag. Apa sih tag itu? Jadi tag itu nanti isinya akan berisi alamat-alamat baik dari input output yang ada di PLC dan di HMI-nya. Sini saya udah buat apa saja input outputnya. Saya contohkan juga cara membuatnya. Ini bisa klik yang new tag. Name-nya bebas ya teman-teman, terserah mau namain apa. Misalnya saya on.
addressnya disamain sama yang di PLC-nya. Misalnya kalau pakai alamat 0.00 pada PLC, di sini teman-teman tulisnya CIO 000. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa melihatnya di sini. Disesuaikan dengan tipe datanya. Nah, jadi seperti itu. Data tipenya juga, misalnya kalau tombol ya push button pakainya yang boolean. Di sini scan rate saya pakai 500 semua ya, karena disesuaikan juga sama laptopnya. Kalau 100 terlalu cepat, maka bisa diturunkan jadi 500. Di sini saya pakai 500 semua. Nah, setelah itu jika sudah teman-teman masukkan alamatnya semuanya, lanjut ke Nah, kalau teman-teman mau mengeceknya bisa lewat sini. Namanya Matricon OPC Explorer. Mengecek apakah sudah terkoneksi antara OPC client dan servernya. Ini klik yang ini, kemudian connect aja, kemudian add text. Nah, tadi kan udah buat ya di cap servernya, OPC servernya udah buat tag-tagnya tuh. Nih, saya kan taruhnya di channel 3 di device 1. Nah, ini muncul semua tag yang sudah saya buat. Nah, ini saya mau ngetes aja apa koneksinya sudah betul atau belum. Jadi saya nggak masukin semuanya karena banyak juga. Kalau sudah klik OK. Nah, jika terjadi seperti ini, ada kendala, teman-teman bisa di stop dulu si keep servernya. Terus kalau udah bisa di konekin lagi. Kita konekin lagi, kemudian add text. Tadi ada di channel 3 device 1. Saya coba beberapa saja karena hanya untuk mengecek apakah sudah betul atau belum koneksinya. Nah, ini kualitinya udah good, berarti menandakan sudah terkoneksi dengan baik antara OPC client dan server. Juga tandanya di sini di CX simulatornya, yang COM-nya nyala jadi kuning. Nah, kalau udah kayak gini, boleh lanjut ke kita lanjut lagi. Sekarang saya di sini mau buka dari isi builder. Nah, tadi kan kita sudah mencoba ya dari OPC client, sekarang saya mau dari isi buildernya. Nah, jadi ini halaman yang sudah saya buat,
halaman awalnya. Kemudian saya akan coba jalankan secara online. Caranya bagaimana? Nah, dari project yang sudah teman-teman buat, pastikan itu juga sudah benar dan alamatnya sudah sama dengan yang di PLC. Caranya bagaimana? Yang pertama, teman-teman ke sistem parameters. Kemudian di sini kan belum ada tadinya OPC UA client. Teman-teman tambahin dulu new device atau new server. Nah, nanti ini cari ya yang OPC UA client. Ada pokoknya dicari aja. Nah, terus kalau udah IP-nya di settings, disamain sama di keep servernya. Cara lihat IP address-nya dari sini, klik kanan, OPC UA configuration. Nah, ini IP address-nya 127.0.0.1. Portnya juga disamain tadi 49320. Di oke dulu. Kemudian setting lagi. Ini security authentication-nya diklik. Kemudian ini klik. Nah, ini pilih yang non aja. Oh iya, sebelumnya kalau di teman-teman kalau belum pernah membuka port ini 49320 harus dibuka terlebih dahulu. Caranya akan saya jelaskan. Jadi yang pertama tadi saat pertama kali membuka keep server, saya close dulu. Saat pertama kali kan di configuration, di sini properties OPC UA. Nah, yang ininya allow anonymous login-nya harus menjadi yes. Nah, kalau sudah berarti lanjut. Teman-teman bisa membuka Windows Defender Firewall with Advanced Security. Nanti klik yang nih inbound rules. Terus di sini kan saya udah buat mana ya? Ini saya contohin lagi cara buatnya. Nanti kalau udah klik ini, kemudian pilih yang new rule. Terus ini pilih yang port. Kalau udah di next. Terus yang ininya disamain disamain sama tadi kan kita mau buka port 49320. Nah, kalau udah next, kemudian ini next aja, ini juga next aja atau yang publiknya nggak usah. Nah, ini bebas mau diisi apa. Kalau saya kan dinamain misalnya OPC UA interface. Nah, kalau udah klik finish.
karena saya di sini sudah buat, jadi cancel aja. Nah, itu kalau portnya sudah terbuka, baru teman-teman bisa menggunakannya di Easy Builder. Tadi lanjut ya, yang terakhir sampai security authentication ini udah ya. Kalau udah di oke aja. Kemudian ini udah beres, bisa klik oke. Nah, kemudian nanti kan bakal muncul kayak gini. Nah, teman-teman harus mengimport alamat dengan menggunakan tag manager. Ini oke. Nah, ini teman-teman pilihin semua yang komponen-komponennya, input-outputnya, di checklist-checklistin. Kalau udah, nanti klik add item. Nanti pindah ke sini. Ininya jadi ada muncul, baru di oke. Seperti itu caranya. Baru nanti teman-teman bisa mengalamatkan komponen yang di Easy Builder dari device-nya, pilihnya yang OPC UA client. Nah, kemudian pilih deh samain sama yang di program. Seperti itu. Nah, setelah semuanya dinamakan, baru bisa di run. Oh ya, sebelumnya di sini juga HMI-nya terintegrasi dengan MQTT. Jadi ini sudah disetting MQTT-nya. Nanti di enable dulu. Kemudian pilih settings. Nah, di sini ini pakai yang normal, nih juga yang MQTT v31. Addressnya pakai yang LW 0. Juga nanti diokein aja. Terus baru teman-teman buat, ada kan di sini ada topik publisher sama topik subscriber. Dua-duanya harus dibuat. Pertama yang publisher dulu. Nah, misalnya di sini topik yang sudah saya buat, namanya bebas. Tapi kalau bisa jangan random aja gitu, maksudnya jangan sampai ada yang sama. Nah, ininya pakai yang JSON simple. Kemudian di sini saya nggak menginclude timestamp. Juga ini juga saya tidak checklist. Nah, ini juga alamat yang mau digunakan. Misalnya di sini saya membuat tes publisher. Alamatnya LW 100. Kalau udah di oke aja. Sama di topik subscriber juga. Teman-teman bisa mengklik new. Kalau di sini yang sudah saya buat, karena yang mau saya subscribe itu berasal dari publisher yang sama, makanya saya samakan nama topiknya. Nih, nama topiknya udah saya samain. Kemudian ini juga alamatnya saya pakai ada tahun, tanggal, sama lem. Alamatnya kalau ini kan Word jadinya LW50, LW51, dan ini bit pakainya LB0. Oh iya, tadi di settings ketinggalan. Nah, ini teman-teman juga harus memasukkan domain name-nya. Karena di sini saya menggunakan HiveMQ. Jadi hostnya sini saya copy. Kemudian saya masukkan ke domain name-nya. Dan client ID-nya juga. Ini client ID-nya sudah berubah lagi ya. Random aja nih, bisa di copy.
kemudian masukin sini. Nah, kalau udah nanti di oke. Nih, kalau udah exit aja. Nah, balik lagi ke sini HiveMQ, karena di sini tuh nggak bisa kalau ada dua client ID yang memiliki nama sama. Jadi misalnya di sini saya mau ganti salah satunya supaya nanti bisa connect. Karena di sini coba kalau saya belum ganti namanya, karena yang di EB-nya belum saya run, jadi masih bisa connect. Nah, saya disconnect dulu. Sekarang kita coba running dulu. Runningnya klik yang ini, online simulation. Tunggu sampai selesai mengcompile. Nah, ini ya statusnya 1. Ini sudah di compile tadi. Nah, ininya juga komnya jadi nyala, jadi kuning. Jadi kan saya mau balik lagi ya ke sini, HiveMQ-nya. Nah, ini statusnya udah berubah jadi 2. Kenapa? Ada keterangannya di sini 0, 1 disconnected, 2 connected. Yang pertamanya tadi dia kan disconnected, kemudian dia kan terus mencari supaya dia connected. Nah, sekarang kan sudah terkoneksi, makanya statusnya berubah jadi 2. Nah, ini kan tadi karena sudah di run, kalau saya mau connect di sininya, nah dia nggak mau, jadinya langsung auto disconnected. Caranya kita harus merubah salah satu client ID-nya, karena dia nggak mau kalau ada 2 client ID yang sama. Nah, ini saya ganti jadi 1, yang penting ininya sama, hostnya. Nah, setelah itu teman-teman harus menamakan nama topiknya dari si isi buildernya. Tadi kan udah buat ya, saya namainnya tadi TA SCADA topik /1/Syaridah. Kalau udah di subscribe, ini harusnya sudah saling terkoneksi. Misalnya nih saya mau masukin data 666, apakah muncul? Nah, muncul ya di MQTT-nya, HiveMQ-nya. Kalau tadi data yang alamatnya saya namain test publisher 666. Juga bisa kalau ingin mempublish dari MQTT-nya, nanti akan muncul di HMI-nya. Caranya teman-teman tinggal menulis di sini. Sebelumnya disamakan dulu topiknya juga.
message-nya ini isi dengan format JSON. Tahun yang saya mau 2021. Kemudian tanggal 20 misalnya. Sama lemnya saya bikin true. Ini salah, kurang. Kalau udah, coba kita publish. Jadi berubah ya, tahunnya dari 2021, tanggal 20, lemnya yang tadinya mati jadi hidup. Coba saya mau matiin lagi, tinggal ganti jadi false, publish lagi. Nah, berubah ya. Ini juga push buttonnya juga berubah karena alamatnya sama. Kurang lebihnya seperti itu untuk tata cara konfigurasinya. Selanjutnya, kalau penasaran dengan plan yang saya buat di sini, nah nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.